Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan mengambil karya tafsir dari Muhammad Quraish Shihab. Pertama, kita akan mengetahui biografi beliau. Biografi beliau nama lengkapnya yaitu Muhammad Quraish Shihab. Beliau ini merupakan salah seorang ulama dan cendekiawan Muslim Indonesia dalam bidang tafsir Al-Quran. Nah, beliau lahir pada tanggal 16 Februari 1944 di Rapang, Sulawesi Selatan. Beliau ini merupakan putra dari salah seorang wirausaha dan juga seorang guru besar dalam bidang tafsir yang memiliki reputasi baik dalam dunia pendidikan di Sulawesi Selatan, yaitu Bapak Prof. Ki Haji Abdurrahman Shihab. Nah, kontribusinya ini terbukti dalam usahanya itu membina perguruan tinggi di Ujung Pandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia atau bisa kita sebut UMI, dan IAIN Alauddin Ujung Pandang. Nah, dalam kesibukannya, waktunya sebagai seorang guru besar Abdurrahman Shihab ini masih sering menyisihkan waktunya untuk keluarganya. Saat-saat seperti itu dimanfaatkan untuk memberikan petuah-petuah keagamaan yang banyak berupa ayat-ayat Al-Quran kepada putra-putrinya. Selanjutnya yaitu pendidikan formal yang ditempuh oleh Ustadz Muhammad Quraish Shihab, yaitu dimulai dari sekolah dasar di Ujung Pandang, kemudian dilanjutkan dengan sekolah menengah sambil belajar agama di pondok pesantren Darul Hadits Al-Fiqhiyah di Kota Malang, Jawa Timur. Nah, pada tahun 1958 ketika ia berusia 14 tahun, ia melanjutkan pendidikan ke Al-Azhar Kairo, Mesir untuk mendalami studi keislaman. Nah, dan diterima di kelas 2 Tsanawiyah Al-Azhar. Setelah selesai, beliau ini berminat melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar pada jurusan Tafsir Hadis Fakultas Usuluddin. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistematika penafsiran. Nah, sebelum masuk ke surat, terdapat pendahuluan yang menjelaskan tentang jumlah ayat, tempat diturunkannya surat yang diturunkannya sebelum surat tersebut, nah, pengambilan nama surat, hubungan dan surat yang lain, serta gambaran seluruh tentang isi surat dan asbabun nuzul. Nah, kita bahas di antara kelebihan tafsir ini, itu setiap surat dikelompokkan menurut kandungannya, diberikan penjelasan terhadap kalimat yang terdapat dalam ayat. Nah, pada beberapa kalimat atau kata diberikan rujukan bagi pembaca jika ingin mengetahui penjelasan lebih lanjut. Nah, menyebutkan sumber yang mengeluarkan pendapat, serta dalam penerjemahannya atau penjelasan ayat itu diberikan kalimat-kalimat tambahan sebagai penegas penjelasan. Nah, dalam konteks memperkenalkan Al-Quran, penulis itu berusaha menyediakan bahasan setiap surah pada tema pokok surah. Nah, jika kita mampu memperkenalkan tema-tema pokok itu, maka secara umum kita juga dapat memperkenalkan pesan utama setiap surah sehingga Al-Quran itu bisa dikenal lebih dekat dan mudah. Terus penulis ini juga menulis terjemah yang dipisahkan dengan tafsirnya. Terjemah ditulis dengan huruf miring, sedangkan tafsirnya itu ditulis dengan huruf normal. Nah, tafsir Al-Misbah ini yaitu wajah baru dilengkapi dengan navigasi rujukan silang dan dikemas dengan bahasa yang mudah difahami, serta pengemasannya itu yang lebih menarik gitu. Selanjutnya kita akan bahas corak tafsir Al-Misbah ini. Baik, tafsir Al-Misbah itu cenderung bercorak sastra budaya dan kemasyarakatan adabi al-ijtimai. Nah, yaitu corak tafsir yang berusaha memahami nas-nas Al-Quran dengan cara mengemukakan ungkapan-ungkapan Al-Quran. Seperti ungkapan-ungkapan Al-Quran secara teliti, kemudian menjelaskan makna-makna yang kemudian Al-Quran tersebut itu dengan bahasa yang indah dan menarik. Jadi seorang mufasir itu berusaha menghubungkan nas-nas Al-Quran
yang dikaji dengan kenyataan sosial dan sistem budaya yang ada. Nah, corak penafsiran ini tuh ditekankan bukan hanya ke dalam tafsir lugawi, tafsir fikih, tafsir ilmi, dan tafsir isyari, tapi arah penafsirannya itu ditekankan pada kebutuhan masyarakat dan sosial masyarakat yang kemudian disebutkan corak tafsir adabi al-ijma'i. Nah, corak tafsir al-misbah ini itu merupakan salah satu yang menarik para pembaca dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran serta memotivasikan kita itu untuk menggali makna-makna dan rahasia-rahasia yang ada dalam Al-Quran gitu. Nah, selanjutnya itu ada 3 yang harus dimiliki oleh sebuah karya tafsir bercorak: sastra budaya dan kemasyarakatan. Pertama itu menjelaskan petunjuk ayat Al-Quran yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat dan menjelaskan bahwa Al-Quran itu kitab suci yang kekal sepanjang zaman. Nah, yang kedua yaitu penjelasannya lebih tertuju pada pengulangan penyakit dan masalah-masalah yang sedang ditemukan dalam masyarakat. Dan yang ketiga yaitu disajikan dalam bahasa yang mudah dan dipahami, indah didengar. Tafsir Al-Misbah ini karya Muhammad Quraisy Shihab itu memenuhi 3 syarat tersebut. Kaitannya dengan karakter yang pertama, tafsir ini tuh selalu menghadirkan penjelasan dan petunjuk dengan menghubungkan kehidupan masyarakat dan menjelaskan bahwa Al-Quran itu kitab suci yang kekal pada sepanjang masa, sepanjang zaman. Kemudian karakter kedua itu Quraisy Shihab selalu mengakomodasi hal-hal yang dianggap sebagai problem di dalam masyarakat. Seperti itu. Selanjutnya masuk pada pendekatan tafsir Al-Misbah. Nah, Muhammad Quraisy Shihab ini banyak menekankan perlunya kita tuh memahami wahyu ilahi dengan pendekatan konteks dan tidak semata-mata tuh terpaku pada makna tekstual aja. Pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dapat difungsikan dalam kehidupan nyata. Jadi pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran itu kita dapat praktekkan dalam kehidupan nyata ini. Terus pendekatan kontekstual itu yaitu pendekatan yang berorientasi pada konteks penafsiran Quran. Nah, bentuk pendekatan ini menggunakan kontekstual dalam pendekatan tekstual, yaitu latar belakang sosial historis di mana teks muncul dan diproduksi menjadi variabel penting. Nah, ada beberapa prinsip yang dipegang oleh Muhammad Quraisy Shihab dalam karya tafsirnya, baik tahlili maupun maudhu'i. Di antaranya itu bahwa Al-Quran merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Nah, dalam menafsirkan, beliau ini juga tak luput dari pembahasan ilmu munasabah ayat yang mencerminkan dalam 6 hal. Yang pertama itu kerahasiaan kata demi kata dalam satu surah, dan yang kedua keserasian kandungan ayat dengan penutup ayat. Yang ketiga keserasian hubungan ayat dengan ayat berikut. Terus yang keempat yaitu keserasian uraian awal atau muqaddimah satu surah dengan penutupnya. Selanjutnya itu keserasian penutup surah dengan uraian awal atau muqaddimah surah sesudahnya. Terus yang terakhir yaitu keserasian tema surah dengan nama surah. Selanjutnya kita masuk pada metode tafsir Al-Misbah. Nah, dalam menulis tafsir Al-Misbah, metode tulisan Muhammad Quraisy Shihab ini lebih menuansa kepada tafsir tahlili. Ia menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dari segi ketelitian redaksi, kemudian menyusun kandungannya dengan redaksi indah yang menonjolkan petunjuk Al-Quran bagi kehidupan kita semua umat muslim, serta menghubungkan pengertian ayat-ayat Al-Quran dengan hukum-hukum alam yang terjadi dalam masyarakat. Terus uraian yang ia paparkan tuh sangat memperhatikan kosakata atau ungkapan Al-Quran dengan menyajikan pandangan pakar-pakar bahasa. Kemudian memperhatikan bagaimana ungkapan yang itu dipakai dalam Al-Quran. Nah, dalam berbagai karyanya itu Muhammad Quraisy Shihab ini lebih memilih metode maudhu'i dalam menyajikan pemikirannya dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Baik, selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan juga kekurangan dari tafsir Al-Misbah ini.
Pahaman yang seksama karena tafsir dengan cara kebahasaan menekankan pentingnya penggunaan bahasa dalam memahami Al-Quran. Selanjutnya, sementara itu, kelemahan dari tafsir dengan cara kebahasaannya itu kemungkinan terbaikannya itu makna-maknanya yang dikandung oleh Al-Quran karena pembahasan yang dikaitkan, yang didekatkan dengan kebahasaan, menjadi para mufasir itu terjebak pada diskusi yang panjang dari aspek bahasa. Nah, terus seringkali latar belakang turunnya ayat atau asbabun nuzul itu urutan turunnya itu termaksud ayat-ayat yang berstatus nasikh wa mansukh. Nah, hampir terabaikan sama sekali sehingga menimbulkan kesan seolah-olah Al-Quran itu tidak turun dalam ruang dan waktu tertentu. Nah, tafsir Al-Misbah ini tentu tidak murni hasil penafsirannya ijtihad. Quraisy saja sebagai pengakuannya sendiri banyak sekali ia mengutip dan menukil pendapat-pendapat para ulama, yaitu baik klasik maupun kontemporer. Yang paling domain itu tentu saja kitab tafsir Nazm al-Durar karya ulama abad pertengahan Ibrahim ibnu Umar al-Bika. Ini wajar sih karena tokoh-tokoh itu merupakan objek penelitian Quraisy ketika menyelesaikan program dokter di Universitas Al-Azhar. Oke, baik teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai karya tafsir Al-Misbah dari Muhammad Quraish Shihab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.